Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baiklah, sebelum masuk pada cerita dari Tanah Suci, cerita yang ke-86, maka akan saya bacakan quote-nya terlebih dahulu. Barang siapa yang hidup di antara umat manusia, maka tentulah ia tidak akan sunyi dari hal-hal yang menyakitkan hati, baik berupa sesuatu yang diucapkan oleh orang yang sengaja mengadu domba, atau apa yang dibicarakan oleh orang yang dengki dan iri hati. Resepnya adalah harus sabar. Oke, inilah cerita atau kisah dari Tanah Suci nomor ke-86. Ia berada dalam kesempitan, dihadapkan pada persoalan yang sungguh pelik. Ia bisa pulang tetapi tidak bisa membawa oleh-oleh. Benar-benar kebingungan ia pada saat itu. Ia membutuhkan uang sekitar 300 real. Pilihan yang paling gampang adalah menjual cincin yang ia miliki. Diperkirakan cincin itu nilainya sekitar 300 real. Ketika ia tawarkan pada pedagang di sana, mereka hanya menawar 100 real. Tidak putus asa, ia kemudian meminta bantuan seorang warga Indonesia yang telah lama bermukim di Arab untuk membantu menjualkannya. Dengan cara itu, pikir Pak Kiai, diharapkan harganya lebih tinggi. Ternyata ketika ditawar-tawar hanya laku 200 real. Ia lagi-lagi bingung. Dari mana ia harus mendapatkan uang 300 real itu? Kemudian tanpa merasa sungkan-sungkan lagi ia berdoa. Sederhana saja doanya. Ia minta duit kepada Tuhan. Ia berpendapat tidak ada salahnya persoalan-persoalan sepele diwadulkan, bahasa Jawanya, pada Tuhan. Ia tidak merasa risih dengan doa sepele itu. Secara tidak disadarinya, Tuhan telah membimbingnya untuk mendapatkan uang itu. Ketika berjalan-jalan di Jabal Kubais, ia dihentikan oleh seseorang. Nampaknya orang itu tertarik dengan cincin Pak Kiai. Cincin Anda menarik sekali. Oh, ini cincin pemberian Ibu, jawab Pak Kiai. Kalau saya beli 300 real, boleh? Pak Kiai terdiam sejenak. 400 real bagaimana? Pak Kiai diam lagi. 500 real cukup? Tanya orang itu. Pak Kiai masih terdiam. 600 real lah. Mudah-mudahan cukup. Pak Kiai juga masih terdiam. Tiba-tiba ia tersadar bahwa penawaran yang diajukan hampir 2 kali lipat yang ia butuhkan. Kalau diteruskan, bisa-bisa dia akan menawar lebih tinggi lagi. Dan itu amat berdosa. Mendapatkan uang 2 kali lipat dari orang diharapkan, uang 2 kali lipat dari yang diharapkan sebenarnya. Apalagi lebih dari itu. Demikian pikirnya ketika itu. Dengan spontan Pak Kiai menyatakan cukup, boleh. Cincin itu dibayar 600 real. Padahal dia hanya butuh 300 real. Dan ia terbebas dari persoalan pulang dan oleh-oleh yang akan dibawanya. Alhamdulillah, doanya terkabul. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah SAW, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.
Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk beriyaroh ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri, tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini
atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa thumbnail dan judul yang ada di konten saya itu akan keluar ya, seperti ini. Ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.